Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini penulis mau nyamar-nyamar jadi motivator lah ya. Terutama karena ya saya ngomong motivator itu saya enak udeli tok ya. Ya berapa banyak ya motivator yang ngomong kegagalan itu eh, apa ya? Awal kesuksesan atau apa. Kalau gagal coba terus, jangan menyerah. Coba jalani dulu, jangan berputus asa. Terus ada bawa-bawa ya wis macem-macem lah ya, bawa yang di atas, bawa yang dari eh, pembawa beritanya, macem-macem. Yang jadi masalah adalah kok nggak ada atau ya jarang lah ya yang mencoba menganalisa orang gagal itu kenapa, kok orang itu lebih suka ngomong berjuang 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 berjuang, tapi memberitahukan gimana caranya berjuang itu kok jarang ya. Mungkin ya ada ya yang menyarankan, tapi seringkali ada sing oh iya bisa langganan lewat sini, bisa pakai ini, bayar ini, terus pakai ini gitu ya. Jadi modelnya kok ya jualan barang, jualan jasa, tapi lewat jasa yang lain juga. Itu rotok parah lah. Jadi menawarkan solusi dengan menyuruh orang bayar dulu. Wah, itu kalau sudah kayak gitu itu nggak ada jalan keluar ya. Akhirnya orang yang butuh cari uang itu yang terjadi malah mengeluarkan uang. Pak Soro. Lagi pula nggak ada warning misalnya, oh kalau modelnya kayak gini tuh jangan, model apa usaha yang kayak gini tuh nggak boleh, jarang-jarang ya, jarang-jarang. Jadi orang-orang yang bahas kesuksesan macam-macam gitu ya jarang merotes MLM ya. Motivator itu kan harusnya mengarahkan orang ke yang benar, tapi ini dimotivasi tok, motivasi gak didudui dalane wis bener apa enggak. Jadi sering ya motivator itu materinya motivator, omongannya motivator itu jadi saranane orang untuk nyebar MLM, ngomongnya dur-dur gitu ya. Oh, kalau usaha pasti akan berhasil gini. Yang gagal nggak pernah diomongin. Sing diomong yang sukses. Ini bisa dapat mobil, ini bisa dapat apa? Pesawat terbang, ini bisa dapat umroh, bisa dapat macam-macam lah. Dapat mobil gitu ya. Tapi nggak diomongin kalau mobil itu entuk, STNK-nya nggak entuk, atau BPKB-nya nggak entuk. Mobil statusnya juga status dipinjami, lah iya soro gitu ya. Bonus sepeda motor, tapi yo yang dilakukan itu sudah memberikan keuntungan lebih dari sepeda motor untuk perusahaan yang terjadi ya, bahkan berkali-kali lipat sepeda motor wis. Ya jarang ya yang seperti itu ya, omongannya motivasi. Kalau penulis sendiri ya acuannya itu ya antara usaha dan doa.
nggak boleh miss salah satu. Maksudnya usaha itu ya artinya mencoba. Itu pengertian pertamanya. Dan berdoa itu adalah dipakai biar sukses. Itu yang pertama. Nah, kalau gagal, ya berusahanya bukan berusaha lagi, tapi cari tahu apa yang gagal, cari cara apa yang gagal, cari sumber-sumber informasi lain lah. Sumber informasi itu bisa dari Facebook, yang sesama penderita, yang sesama sedang berjuang, atau yang sudah sukses. Atau kalau kata agama, kumpulono karo wong sing sukses. Jadi tergantung temennya, nyari temen yang sukses, apa yang gagal gitu kan ya. Cari yang sukses. Ya tentu kalau bisa yang jujur ya, jangan cara sukses yang nggak jujur. Itu nanti kena burine ya, pasti ono gak enake lah. Ya mungkin nggak ngerasakan gak enake saiki, tapi ya mesti ono gak pase lah kalau sekarang ini. Entah mengapa ya, kalau di Indonesia itu kejadian nggak enaknya melakukan perbuatan buruk itu kadang bisa terjadi di dunia juga, nggak cuma setelahnya dunia. Nah, peran doa kalau kita sudah gagal itu adalah untuk cari tahu apa kita ini sudah menempuh cara yang benar atau enggak. Kita itu bisa tanya ya, bisa ngasih pertanyaan ya langsung sebagai doa, lewat doa. Yang kita lakukan ini sudah benar atau enggak. Tapi tentu ya jawaban itu bisa dari macam-macam. Ya kita ya mungkin perlu meningkatkan levelnya lah ke yang tahu itu sudah benar atau enggak. Mungkin ada yang menempuh jalan alternatif ya, tanya ke yang nggak kelihatan, oh ini sudah cocok atau enggak. Mungkin ada yang ngasih solusi, tapi ya itu tanggung jawab juga, karena ya harusnya kita nggak boleh melakukan itu. Takut nanti kalau ada konsekuensi juga, karena ya yang begitu itu nggak gratis. Bukan berarti bayar duit ya, kadang bukan uangnya yang harus dikorbankan kalau lewat pakai cara itu ya. Jadi penulis rekomendasikan jangan pakai cara alternatif aja, pakai cara yang lurus ya, karena yang menciptakan alam semesta ini kan cuma satu ya. Diarahkan ke situ doanya nggak akan keliru, nggak. Yang menciptakan kita ini semua cuma satu, diarahkan ke situ nggak akan nyasar. Nah, ini pengertian kedua kalau gagal gitu ya. Gagal kan macam-macam. Gagal caranya, gagal bisnisnya, gagal di bidangnya, gagal di temanya, di jenenge, bukan caranya ya, tapi bidangnya. Karena barangkali kita ini jagonya, jenenge ya, bakatnya bukan di situ barangkali. Karena kan misalnya kalau dagang yang hubungannya dengan ngomong dengan orang, itu kan butuh skill untuk komunikasi ya. Skill nawar, nego waktu beli barang, nego waktu jual barang, seperti itu. Itu butuh skill. Atau butuh ketekunan dan koneksi. Jadi pingin cari barang yang paling murah untuk dijual
lebih murah dari pesaing. Nah itu kan kadang juga jadi apa jenenge ya, bakat juga lah ya. Tapi tentu sekarang ini sudah model online agak sulit seperti itu. Jadi bisnis jadi apa itu jenenge, dropshipper yang jualkan barang orang dengan harga yang ditinggikan. Kita modalnya iklan, ada orang tertarik, syukur gitu ya. Biasanya juga lintas platform, barangnya ada di Tokopedia, ada Shopee, harga cuma 10.000, dijual di Facebook 100.000 lah, kira-kira kayak gitu lah ya. Tinggal tergantung ya apa cara meyakinkan konsumen nih ya. Nah itu butuh bakat juga. Tapi ya perlu ditanyakan juga, apa benar jalan kita ke situ. Usaha dan doa itu harus jadi satu. Kalau usaha toh ya kita nggak cari doa gitu, nggak entah doa untuk sukses, doa untuk cari tahu yang benar gimana, doa apakah yang sekarang ini sudah benar, apa memang cocok dan seterusnya. Itu ya cuma bisa lewat doa ya. Mungkin ada yang jago pakai insting, wah mungkin rasanya ini nggak bener ya gitu. Tapi kadang kalau nggak ada yang ngasih tahu, kita nggak bisa tahu. Nah ngasih tahu itu ya ada dua, yang satu dari doa, yang satu juga dari usaha. Karena kadang kita berjuang sendiri gitu, nggak ada yang ngasih tahu, oh cara ini salah, oh metode ini salah, jalan ini buntu dan seterusnya. Terutama ya yang berhubungan dengan MLM atau scam macam-macam gitu ya, money piramida ya, piramida uang, ngumpulkan gini bisa dapat segini gitu ya. Bukan soal cicilan ya, berusaha mencicil itu bukan usaha ya, itu sudah jalan terakhir itu. Gambling, pinjam uang juga itu sebenarnya bukan usaha, itu kepepet. Apa mana? Sampai mana tadi ngomongnya? Sampai lupa. Ya kita juga harus tahu ilmunya lah. Mungkin kalau sudah sukses juga kita perlu mengembangkan pengetahuan lagi. Usaha untuk belajar ya, kalau bisa gratis, kalau harus bayar ya apa maneh gitu ya. Gak hanya beli buku, kursus gitu. Tapi ya tentu ya, untuk cari ilmu ini kita juga harus tahu ilmu ini bisa dipercaya atau enggak. Mungkin ada yang jago pakai insting. Nah kalau nggak jago pakai insting, pakai apa? Ya itu lagi, berdoa lagi. Jadi ya mau nggak mau itu jadi satu kesatuan. Doa itu nggak cuma doa biar usahanya berhasil, tapi gimana caranya biar usahanya sukses, gimana cari tahu biar usahanya sukses, gimana caranya belajar, gimana caranya mencari apa yang harus dipelajari. Nah itu penting ya, doa. Penulis bilang doa bolak-balik karena ya penulis yakin betul doa itu pengaruh, yakin betul doa itu bisa memberikan arah yang benar. Penulis juga sudah pernah cerita bahwa doa itu bisa sangat membantu sekali, apalagi misalnya dibantu dengan sedekah ya, bantu orang sederhana aja lah, ngasih makan, ngasih uang. Tapi ya itu tadi yang sedekah sudah penulis bahas sebelumnya, orang yang bisa kita kasih sedekah itu harus orang yang benar-benar butuh, orang yang selain benar-benar butuh juga bisa berterima kasih, bisa betul-betul berterima kasih terhadap bantuan kita. Percuma orangnya butuh tapi nggak berterima kasih, percuma orangnya berterima kasih tapi nggak butuh. Jadi harus komplit dua-duanya.
juga namanya sedekah itu bukan dari nilainya, bukan soal jutaan, mau 10.000, mau 5.000, mau 1.000. Kalau orangnya benar-benar butuh bisa bantu kita, dan nggak harus uang ya, pakai ilmu pun bisa, pakai apapun bisa. Membantu orang bawakan barang gitu aja bisa jadi sedekah kalau memang orangnya betul-betul butuh. Balik lagi, kalau sedekah itu kira-kira bisa membantu lah. Membantu ya nggak harus minta usaha yang ini sukses, tapi ya minta usaha mana yang bisa sukses gitu. Cara belajar gimana bisa membantu sukses. Terus apa ya yang biasa diomongkan motivator itu, mungkin perbanyak relasi gitu ya, ya itu benar. Tapi ya jangan sampai jadi benalu. Kita jadi teman hanya untuk memanfaatkan orang, nah itu ya nggak bagus lah. Karena ya pasti akan ya makan balik kita ya. Wah tekone mek gara-gara pingin nawari kita gitu kan, ya nggak bagus juga lah. Ya kalau bisa yang sama-sama menguntungkan bersama. Yang jelas ya usaha itu perlu, tapi ya tentu harus ada fokus juga. Jangan terlalu bercabang-cabang kalau kita nggak mampu. Ya kita selami dulu apa yang kita bisa, belajar apa yang kita belum bisa. Ya nggak banyak ya yang bisa penulis berikan, tapi yang jelas kalau namanya mau usaha apapun lah ya harus komplit ya dua-duanya. Mau usaha mau doanya juga nggak cuma untuk sukses. Kita juga bisa tanya, Pak, tanya apakah yang kita lakukan ini sudah benar. Kalau belum benar, gimana cara taunya? Minta kasih inspirasi. Itu juga bisa dibantu juga dengan sedekah. Usaha juga ya bisa dari ngikutin petunjuk-petunjuk yang sudah berpengalaman, pakarnya atau opo. Kadang kita bisa dapatkan gratis informasi-informasi ini di misalnya grup-grup ya. Ada juga yang nggak gratis. Tapi ya jangan sampai belum keluar apa-apa tiba-tiba uang gitu ya, kayak contohnya iklan apa jenengnya, software untuk dapat uang dari saham gitu ya. Wah ini bisa dapat uang dari saham cuma masukkan ini. Wah itu ya. Yang namanya usaha ya kita cari yang aman saja. Usahakan seminim mungkin kemungkinan untuk gambling itu ya. Jangan sampai usaha kita itu harus banyak gamblingnya. Usahakan gamblingnya itu minim ya. Kalau misalnya pingin buat sesuatu untuk dijual, jangan cuma mikirin gimana cara buat alatnya atau apa ya. Marketnya dulu ya, kadang harus dicari dulu. Kadang orang itu malah nyari marketnya dulu daripada usahanya. Nah yang menarik ya, ada orang yang emang kalau kerja sengaja jadi salesnya bukan sales, apa sih istilahnya ya, orang lapangannya bank, orang yang cari pinjaman. Karena dengan usaha di bank yang ngasih pinjaman uang gitu, jadi punya kenalan yang punya bisnis, jadi tahu pangsa pasar, jadi tahu peluang bisnis. Jadi kadang orang yang lulus dari situ bisa punya usaha sendiri. Menarik itu ya, caranya sip juga. Tapi itu ya kalau belum terlalu tua. Nah ini penulis ngomong agent itu adalah yang ngasih pinjaman ya. Kalau debt collector ya beda lagi.
Nah ini nyari pinjaman ini juga kadang kan gambling, kita nggak tahu itu yang mau kita kasih pinjaman itu orangnya bakal beneran mampu bayar atau enggak. Nah ini juga pentingnya doa ya. Ya wes lah kok jadi diulang-ulang. Yang jelas eh, kalau menurut penulis namanya usaha itu jadi kesatuan. Usahanya ada, doanya ada. Dan doa jangan dilimitasi. Doa bisa dipakai macam-macam. Kalau doanya kurang manjur, ya kasih sedekah. Sedekah ya nggak cuma soal rupiah ya, tapi harus benar-benar orang yang membutuhkan. Ya apalagi, ya wes lah itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.